Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmalati dari kelas Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan menjelaskan sosiologi ekonomi, yaitu yang pertama, identifikasikan kembali ciri-ciri yang menandai kapitalisme. Sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalis memberikan kebebasan untuk menentukan sendiri kegiatan ekonomi kepada masyarakatnya yang ingin mereka lakukan sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing kebebasan yang dimaksud adalah semua kegiatan pokok perekonomian meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Bagi perusahaan yang memiliki modal kecil, lemah, atau kalah dalam persaingan pada sistem ekonomi ini, sistem ekonomi kapitalis memang tampak sangat kejam. Namun dalam perjalanannya sampai saat ini, sistem pasar bebas yang modern telah mampu mengurangi sebanyak mungkin kelemahan-kelemahannya. Sistem ekonomi kapitalis mulai lebih ramah dalam pelaksanaannya akibat adanya asas-asas demokrasi. Pemerintah melalui undang-undang anti monopoli dapat melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan monopoli oleh mereka yang mempunyai modal besar. Selain itu, buruh diberi hak dan kebebasan oleh pemerintah untuk mengorganisasi diri dan membela hak-hak yang terhadap para pengusaha. Sistem jaminan sosial diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan bagi penduduk miskin, karena permasalahan yang utama dalam sistem ekonomi adalah kesejahteraan si kaya pemilik modal dan si miskin atau buruh. Lalu yang kedua yaitu ada sebut dan jelaskan kembali tahap-tahapan perkembangan kapitalis. Kapitalisme awal itu pada tahun 1500 sampai 1750. Kapitalisme pada fase ini masih mengancam pada kebutuhan pokok yang ditandai dengan hadirnya industri sedang di Inggris dan berlanjut pada usaha perkapalan, pergudangan bahan-bahan mentah, barang-barang jadi, dan variasi bentuk kekayaan yang lain, dan kemudian berubah menjadi perluasan kapasitas produksi dan talenta. Kapitalisme ini yang kemudian hari justru banyak menelan korban. Lalu yang kedua itu ada kapitalisme klasik. Kapitalisme klasik berlangsung sekitar tahun 1750 sampai tahun 1914. Awal munculnya tahap ini diawali dengan munculnya revolusi industri di Inggris. Revolusi industri ini dipacu dengan ditemukannya mesin uap, sehingga mulai muncul mesin-mesin dengan skala besar untuk membantu produksi barang dalam jumlah banyak. Lalu yang ketiga itu ada kapitalisme lanjut. Seri itu dimulai dari tahun 1914 sampai sekarang. Momentum utama fase ini adalah terjadinya Perang Dunia I. Kapitalisme lanjut sebagai peristiwa penting. Ini ditandai dengan paling tidak oleh 3 momentum. Pertama, pengesaran dominasi modal dari Eropa ke Amerika ditandai mata uang dolar yang mendominasi dunia. Kedua, bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika sebagai ekses dari kapitalisme klasik yang kemudian memanifestasikan kesadaran itu dengan perlawanan. Lalu yang ketiga itu revolusi Bolshevik Rusia yang ingin menghancurkan institut fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan secara individu atas penguasaan sarana produksi.
struktur kelas sosial, bentuk pemerintah, dan kemampuan agama. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.